Nah, selanjutnya kan mungkin Bapak bertanya kira-kira apa ya hubungannya dengan SMK. Jadi awalnya Pak, saya membangun sistem ini tujuan kami hanya untuk di internal event kami. Nah, tapi sembari berjalan dari 2016, 2017, 18 terutama kami puncaknya dan 19 kemarin ada beberapa negara asing yang kebetulan ikut. Salah satunya ada Australia, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada China. Yang kita bicara dari sisi perkembangan sepak bola mereka sangat luar biasa, bahkan 3 negara itu sudah masuk Piala Dunia. Nah, pada saat kami mengaplikasikan apps ini di pertandingan kami di anak-anak itu mereka sangat terkesan. Bahkan yang Australia mereka sempat bilang, termasuk yang Jepang juga mereka menyampaikan ini baru pertama kali mereka mengikuti sebuah event yang bisa pada saat begitu event selesai mereka sudah menerima sebuah laporan. Nah, ini menurut mereka sangat bagus sekali untuk melakukan program evaluasi latihan. Nah, akhirnya mereka semua mendorong kalau bisa aplikasi ini jangan hanya untuk di event kami saja, tapi bisa digunakan untuk publish. Maka dari itu kami buat versi yang baru, ada yang namanya versi publish-nya. Nah, ternyata sampai di situ tidak selesai Pak, sampai di situ ternyata menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan barunya apa? Pada saat kami ingin mengaplikasikan apps ini ke publik atau mungkin ke ke anak-anak bola atau ke event-eventnya PSSI, problem kami adalah partner yang akan mampu membantu kami untuk mengoperasikan sistem ini, aplikasi ini. Maka dari itu terakhir kami melihat ini kayaknya kok bisa dikerjasamakan dengan SMK ya, artinya mudah-mudahan apa yang kami sudah coba trial, uji coba di Bangli bisa juga nanti diterima di tempat Bapak. Jadi kerjasamanya itu rencana kami akan melibatkan ada 4 stakeholder Pak di situ. Jadi Gobola Bali selaku pencipta program, terus sudah gitu SMK nanti sebagai partner tenaga operator kami, terus sudah gitu PSSI akan sebagai pengguna. Begitu kita dapat data nanti PSSI mendapatkan, terus sudah gitu dari sisi pemerintah ya tentu tugas mereka sebagai pengawas tentunya, dan harapan kami kemarin setelah saya diskusi dengan Pak Ketut Widya Astika, kemungkinan program ini kita bisa dorong ke kementerian Pak. Jadi artinya mungkin kalau kami melakukan pengembangan program ini di Bali barangkali cukup dengan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Provinsi Bali. Tapi ternyata ada beberapa daerah seperti yang sudah sekarang ini ada Tangerang, ada Jawa Barat, terus sudah gitu ada Poso, bahkan mereka minta kesulitan buat kami kalau memberikan rekomendasinya itu dari Distrik Bali. Maka dari itu kami akan mencoba mendorong program ini menjadi masuk ke kementerian. Jadi kalau kita bicara saat ini kami sudah bekerja sama dengan 2 kementerian Pak. Yang pertama adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang kedua kami juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata karena ada spot tourism di situ seperti yang saya tampilkan di awal tadi. Oke, next. Nah, apa yang bisa kami tawarkan dengan SMK Pak? Jadi sebelum itu kita mencoba kami informasikan dulu ini tujuan kami Pak untuk bekerja sama nanti dengan SMK sendiri. Yang pertama adalah membantu siswa-siswi Bapak untuk mempelajari ilmu terapan. Jadi kami anggap ini sebuah ilmu terapan yang diantaranya itu ada sistem database, sistem Android dan sistem web development atau pengembangan web. Jadi anak-anak kita coba nanti di program ini kita ajak karena basis dari aplikasi ini menggunakan ketiga sistem tersebut. Terus sudah gitu membantu manajemen sekolah untuk menyiapkan tenaga praktek kerja lapangan Pak. Jadi kalau saya boleh sampaikan tadi itu adalah tahapannya, nanti ada tahapannya kita akan sampaikan. Terus selanjutnya yang ketiga membantu pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai jiwa entrepreneurship, jadi kewirausahaan. Saya yakin SMK pun mempunyai visi yang sama. Bagaimana anak-anak itu tamat dari SMK tidak memikirkan lagi di mana mereka harus bekerja, tetapi apa yang mereka bisa kerjakan untuk mengajak orang lagi terlibat di situ. Jadi jiwa entrepreneurship-nya itu ini saya mudah-mudahan kita satu visi nanti di situ. Terus sudah gitu yang keempat adalah membantu pemerintah seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, Impres nomor 3 Pak Jokowi sangat ini sekali, concern sekali percepatan pembangunan persepak bola nasional. Nah, kebetulan di Impres itu ada Kementerian Pendidikan Pak yang terlibat. Jadi ada 15 kementerian lembaga,
satunya adalah Kementerian Pendidikan. Jadi kami akan coba dorong nanti di situ. Terus sudah gitu yang kelima adalah membantu PSSI meningkatkan prestasi timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Apa yang kami lakukan ini tentu perlu proses, Pak. Jadi saya nggak bilang sekarang kita berbuat tahun depan kita udah terima hasil, nggak bisa seperti itu. Sama halnya pada saat bagaimana Gojek 10 tahun yang lalu mereka merintis dengan berdarah-darah sampai 3 tahun mereka sempat stop sebentar, tapi sekarang orang begitu melihat Gojek mempunyai kekuatan yang sangat besar, dan saya yakin apa yang kami bangun ini pun suatu saat akan bermanfaat untuk masyarakat, terutama khususnya untuk sepak bola Indonesia. Oke, next. Selanjutnya adalah saya ingin menyampaikan manfaat kerjasamanya, Pak. Yang pertama, kami mempunyai 2 manfaat yang kami lihat ya, yang dari apa yang kami sampaikan tadi itu ada 2. Yang pertama adalah manfaat edukasi atau pendidikan. Pada saat kita bicara di lembaga pendidikan ya tentu manfaat edukasi ini kami kedepankan. Yang pertama melalui program aplikasi yang kami bangun, kami akan memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk belajar memanfaatkan ilmu sistem database, sistem Android, web development, dan ada multimedia juga kebetulan di situ, karena di event-event yang kita lakukan selalu menggunakan live streaming. Jadi nanti itu kami akan sharing kepada anak-anak. Terus sudah gitu yang kedua, menciptakan peluang kepada siswa-siswi dalam pengembangan diri mereka, Pak, melalui sistem pembelajaran secara diskusi atau kelompok. Jadi nanti mungkin mekanisme kami teorinya sedikit tapi lebih banyak ke diskusi praktek nanti di situ, Pak. Terus sudah gitu yang ketiga adalah dapat mempelajari dan mempergunakan sebuah sistem yang secara khusus kami bangun untuk memberikan penilaian secara objektif, faktual. Jadi kita melihat fakta terhadap pencapaian program latihan anak-anak bola. Itu yang yang ketiga. Dan yang keempat tentu menciptakan peluang untuk anak-anak siswa, membantu bapak di sekolah untuk menciptakan tempat untuk PKL mereka. Jadi melalui program ini mereka juga bisa lakukan PKL di situ nanti, karena ini sebuah sistem yang kita bangun yang mereka pelajari. Terus sudah gitu manfaat ekonominya apa, Pak? Manfaat ekonominya ya kita mengajarkan pada siswa-siswi untuk berjiwa kewirausahaan seperti yang saya sampaikan melalui berbasis teknologi. Nah, yang menarik sebetulnya adalah yang kedua, Pak. Yang kedua itu adalah nantinya anak-anak ini tentu akan menjadi tenaga profesional, Pak, yang akan mengoperasikan aplikasi ini. Once pada saat mereka sudah selesai sekolah, mereka ingin menekuni ini, ya tentu ini akan menjadi sebuah profesi, Pak. Ini akan menjadi sebuah profesi. Profesinya apa? Ya operator. Nah, pada saat kita bicara profesi, ada value, ada fee atau ada pendapatan yang mereka akan dapatkan di situ. Buat kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah, nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship, IFC. IFC is the only international football competition which use players' fundamental skill as the main indicator of the match. The goals for me, I think, is the principal for the kids is will be happy in the tournament in the island and live a very big experience. Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event. We serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020. We're waiting for you in Paradise Islands of Bali. Dari Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Terima kasih Pak Agung, dan sudah dipaparkan beberapa hal terkait dengan aplikasi yang sudah disampaikan tadi. Saya di sekolah sangat menyambut baik karena tadi kita melihat bahwa program ini adalah ada hal-hal yang positif, ada hal yang bermanfaat bagi anak-anak. Tentu nanti perlu koordinasi lebih lanjut, lebih intens dengan teman-teman di sekolah karena
secara sepintas saya bisa tangkap tadi, mohon maaf karena kebetulan juga saat ini yang bersamaan saya sedang rapat dengan guru-guru wali kelas, jadi pecah konsentrasi gitu ya. Jadi mungkin Pak Wayan Budiaso nanti bisa menjelaskan lebih lanjut karena beliau tidak masuk di dalam rapat wali kelas. Dan secara garis besar saya ingin menyampaikan bahwa program ini saya kira bermanfaat bagi anak-anak, apalagi tadi sampaikanlah anak-anak bisa untuk mengembangkan kompetensinya mereka ke depan dalam hal penggunaan aplikasi, kemudian mereka juga bisa magang pada tempat yang sudah Pak sampaikan tadi, dan mereka bisa tentu ke depan dari apa yang mereka dapatkan dari segi penggunaan aplikasi ini, tentu ke depan bisa mendapatkan atau harapan mereka nanti itu ada profit bagi mereka sendiri. Nah tentu ini adalah satu hal yang positif saya kira, karena kita SMK harus menjalin kerjasama seluas-luasnya dengan instansi, dengan industri, dengan siapapun, yang mana kerjasama itu semuanya paling tidak bisa mengembangkan kompetensi yang mereka sedang geluti pada saat pendidikan di SMK sekarang. Saya kira itu Pak, nanti mungkin dengan Pak Wayan Budiaso atau Pak Wayan Darmo, mungkin Pak Wayan Darmo gabung enggak ini karena nggak ada wajahnya. Pak Wayan Darmo bisa dimunculkan wajahnya. Enggak Pak, kalau saya munculkan video putus-putus dia nanti Pak. Oh gitu ya, yang penting ada Pak ya. Ada, aman Pak. Ya, terima kasih Pak Wayan. Nanti mungkin bisa lebih lanjut, nanti Pak Agung bisa koordinasi lebih detail, lebih intens dengan teman-teman di sekolah, dengan Pak Wayan Budiaso atau dengan Pak Wayan Darmo terkait dengan aplikasi yang sudah Pak sampaikan, paparkan tadi. Terima kasih Pak Agung. Om Santi, Santi, Santi Om.